Selamat pagi Bapak Ibu juri dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan PPS saya yang berjudul Optimize Inbound Process by Unloading Palletize with PT Lautan Luas dan PT DPO. Dalam struktur organisasi, saya sebagai supervisor RMPM dan bertanggung jawab untuk operasional inbound, inventory, maupun outbound. Berikut adalah timeline project palletized supplier ini, dimulai dari mencari akar masalah yang kita mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan standarisasi yang kita lakukan di bulan Juni 2021. Latar belakang dari project ini berangkat dari arahan manajemen yang akan masuk ke pasar affordable price atau mass production. Secara otomatis, volume penerimaan baik raw material maupun packaging material juga pasti akan meningkat. Maka dari itu, kita perlu mencari cara untuk meningkatkan produktivitas, namun dengan menggunakan sumber daya yang ada. Di sini bisa kita lihat perbandingan data antara penerimaan raw material di tahun 2020 dan 2021. Secara rata-rata terjadi kenaikan volume penerimaan sebesar 11,23% atau setara dengan 24 ton per hari. Dikarenakan volume penerimaan naik di atas kapasitas penerimaan, ini menyebabkan tim warehouse harus overtime untuk menyelesaikan proses penerimaan material. Hal ini disebabkan adanya deviasi sebesar 24 ton antara volume kedatangan material dan kapasitas penerimaan. Mari kita lihat di manakah case ini terjadi. Berikut adalah flow penerimaan raw material dan waktu proses per cycle-nya, mulai dari truk datang, register di warehouse, sampai dengan proses penerimaan secara sistem. Dan mari coba kita simulasikan jika penerimaan material satu truk adalah 30 palet, maka waktu terlama adalah proses untuk manual unloading atau menyusun ulang material dari truk ke palet sesuai dengan standar SHP. Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan ulang ini adalah 90 menit per truk. Atas dasar itu kita tentukan bahwa manual unloading adalah POC. Dari problem di atas, kita lakukan analisa berdasarkan kaidah 4M dan 1E, dan dari pola yang terbentuk, kita dapat lihat ada dua potensial problem di sini. Yang pertama adalah proses unloading manual memakan waktu lama karena bobot material yang cukup berat. Lalu kedua, karakteristik kemasan mempengaruhi kecepatan manual unloading. Dari potensial problem sebelumnya, kita lihat yang paling berefek adalah penyusunan material secara manual karena membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 3 menit per palet, sehingga kami kategorikan major karena menjadi bottleneck dalam proses penerimaan. Sedangkan untuk karakteristik material kemasan yang mudah bocor atau pecah masih masuk kategori minor karena secara jumlah material dengan karakteristik kemasan seperti itu tidak banyak, dan juga pengajuan untuk perubahan kemasan membutuhkan effort yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Dari hasil investigasi sebelumnya, kita uji dengan menggunakan YY analysis untuk menentukan root cause. Kita simpulkan bahwa root cause-nya adalah belum pernah dilakukan analisis kembali terhadap material dan supplier untuk dilakukan modifikasi proses unloading. Pada rencana penanggulangan dari root cause di atas, yaitu belum pernah dilakukan analisis kembali terhadap material dan supplier untuk dilakukan modifikasi proses unloading. Kita lakukan analisa supplier dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah supplier lokal, kedua adalah volume penerimaan berdasarkan data 2020, ketiga adalah lokasi supplier yang tidak terlalu jauh dari lokasi pabrik kita. Keempat adalah jenis material dan apakah material tersebut susunannya kokoh atau tidak. Hal ini kita lakukan mulai bulan Maret dengan personel saya sendiri, ISEP,
dan Handrio dari procurement. Berikut adalah beberapa opsi modifikasi proses unloading. Untuk poin positif diberi dengan tanda biru, sedangkan untuk poin negatifnya kita beri tanda warna merah. Metode pertama yaitu metode slip sheet. Kelebihan dari proses ini adalah hanya membutuhkan 2 manpower saja. Namun kekurangan dari proses ini adalah dengan metode ini diperlukan investasi dari kedua belah pihak. Dari sisi supplier harus menginvestasikan slip sheet seharga 20.000 per lembar, dan dari sisi SHP pun harus berinvestasi counterbalance push pull dengan estimasi biaya sewa adalah 15 juta rupiah per bulan. Dan untuk waktu unloading pun hampir sama dengan proses bongkar manual, yaitu 3 menit per palet. Metode kedua adalah metode turnload palet. Metode ini sudah digunakan oleh SHP untuk penerimaan base dari UJA karena kedatangannya secara palletized dan menggunakan palet milik UJA. Kelebihan dari proses ini adalah unloading tidak memakan banyak tenaga dan tidak ada proses maintain palet karena palet yang digunakan adalah palet milik supplier dan langsung dikembalikan di hari yang sama setelah proses turnload selesai. Namun ada kekurangan dari metode ini adalah dibutuhkan investasi sewa counterbalance turnload di sisi SHP dengan estimasi biaya sewa sebesar 15 juta per bulan. Lalu juga dibutuhkan manpower sebanyak 3 orang untuk proses unloadingnya sebagai operator counterbalance, operator turnload palet, dan juga checker. Dari sisi waktu, unloading per palet juga hampir sama dengan unloading manual sebelumnya, yaitu 3 menit per palet. Ketiga adalah metode palletize dengan menggunakan palet SHP. Pada metode ini kita bekerja sama dengan supplier agar kedatangan material sudah sesuai dengan standar penerimaan di SHP. Baik jumlah susunan per palet, konfigurasi susunan per palet, dan material juga sudah di-wrapping dengan baik. Juga sudah menggunakan palet milik SHP. Sehingga pada saat kedatangan, tim warehouse cukup menurunkan material dari mobil saja. Kelebihan dari metode ini adalah tidak dibutuhkannya sewa alat khusus dan juga manpower yang dibutuhkan hanya 2 orang saja. Juga ada kelebihan lainnya adalah kebersihan palet bisa kita jaga karena yang digunakan adalah palet milik SHP. Yang dirasakan sangat positif di operasional adalah proses unloading hanya memakan waktu 1 menit per palet untuk proses penurunan material dari truk. Namun dengan metode ini ada juga kekurangannya, yaitu dibutuhkannya palet manajemen karena dengan metode ini SHP menyimpan palet sebanyak siklus tertentu di supplier dan tentunya dengan cara ini memiliki resiko palet SHP hilang di supplier. Lalu bagaimana sih dengan metode palletize ini bisa meningkatkan produktiviti penerimaan? Berikut gambarannya. Dari 7 jam waktu efektif kerja dan jika kita ambil rata-rata satu mobil adalah 20 ton. Gambarannya untuk proses curah, proses unloading satu truk membutuhkan waktu 2 jam. Sehingga kemampuan bongkar per tim hanya 70 ton per tim per hari. Atau setara dengan 210 ton per hari untuk 3 tim. Lalu di tahun 2020 kita sudah ada 3 supplier yang dilakukan pengiriman material secara palletize. Karena waktu bongkar palletize ini lebih cepat, maka kemampuan penerimaan meningkat menjadi 80 ton per tim per hari atau setara dengan 240 ton per hari untuk 3 tim. Dan di tahun ini kita tambah 2 supplier lagi yang kita lakukan proses palletize sehingga kemampuan penerimaan material meningkat menjadi
90 ton per tim per hari atau setara dengan 261 ton per hari untuk 3 tim. Berikut adalah timetable untuk project ini, dimulai dari analisis data yang dimulai di bulan Maret 2021, meeting teknis dengan supplier dan procurement, trial, sampai dengan standarisasi proses sebagai tindak lanjut. Setelah melalui tahap analisa data, meeting koordinasi dengan supplier dan trial, untuk supplier DPO Indonesia, kita berhasil go live penerimaan material secara palletized di 26 April 2021, dan untuk PT Lautan Luas kita bisa go live di 8 Juni 2021. Dari perbaikan yang kita lakukan, di mana sebelumnya terdapat deviasi antara kapasitas penerimaan dan jumlah kedatangan sebesar 20 ton per hari, saat ini kapasitas penerimaan sudah hampir sama dengan kedatangan material. Memang masih ada deviasi sedikit sebesar 3 ton per hari, namun 3 ton ini masih dalam batas toleransi. Untuk evaluasi hasil, dari sisi quality, mengurangi potensi material bocor saat penyusunan manual, karena tidak ada lagi hentakan saat proses penyusunan manual. Dari sisi cost, biaya overtime menurun karena jumlah penerimaan sudah sesuai dengan kemampuan penerimaan. Dari sisi delivery, kecepatan waktu unloading dari 3 menit per palet untuk proses manual bisa diturunkan menjadi 1 menit per palet untuk penerimaan palletized. Dari sisi safety, karena proses bongkar dengan menggunakan bantuan alat angkut, maka potensi tim untuk cedera fisik juga bisa dikurangi. Dari sisi moral, tim merasa beban kerja harian menjadi menurun karena berkurangnya proses bongkar manual yang cukup berat. Dari sisi productivity, pastinya meningkat karena dalam 7 jam waktu efektif kerja, kita bisa menghasilkan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya 240 ton per hari menjadi 261 ton per hari. Tentunya proyek ini juga mengandung resiko, terutama dari sisi palet yang disimpan di supplier. Kita coba mengatasi dengan 3 cara, yaitu dengan metode pengembalian palet, kedua dengan dashboard manajemen palet, yang ketiga juga dengan agreement dengan supplier. Pertama, kita buatkan dashboard untuk memonitoring palet yang ada di supplier, di mana admin melakukan input setiap ada transaksi palletized. Kedua, dengan metode pengembalian palet, setelah kedatangan material dari supplier, palet langsung kita kembalikan dengan mobil yang sama dengan kedatangan dan dengan jumlah palet yang sama dengan kedatangan. Sehingga on-hand palet di supplier akan tetap sama jumlahnya. Yang ketiga, kita buatkan agreement dengan supplier, di mana poin tentang palet manajemen juga ada di dalamnya, dan jika palet hilang di supplier, maka akan dibebankan kehilangan tersebut ke pihak supplier. Sehingga supplier juga merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga palet SAP yang ada di sana. Untuk standarisasi, kita buatkan agreement dengan supplier sebagai pegangan untuk project palletized ini. Lalu untuk tindak lanjut, kita akan lakukan rollout untuk supplier lain jika sudah dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan material kembali. Sekian presentasi dari saya, dan izinkan saya menutup dengan pantun. Ada jarum, ada peniti. Udah pasti ada juga benangnya. Pertanyaan dari Dewan Juri akan kita jawab dengan teliti. Semoga nanti bisa dimengerti. Terima kasih.